Artan tertegun ketika ia memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya dan melihat Naura yang duduk di hadapannya tengah memakan makanannya. "Kenapa?" tanya Naura malas melihat Artan. "Ini, iya kenapa makanannya?" sela Naura. "Biasa saja," ucap Artan memakan kembali makanannya. "Cih, kau masaklah sendiri. Memang aku masak buatmu apa?" gerutu Naura. Artan tidak menanggapi gerutuan Naura, namun dia tetap memakan makanan yang ada di hadapannya. Bahkan ia mencicipi sampai habis setiap masakan yang tertera di atas meja. Artan semakin ingin menggoda gadis itu. Dengan segala kesalahannya yang menurutnya gadis yang ada di hadapannya itu semakin manis ketika dia terlihat kesal. Sempat dia mau memuji masakannya, namun mendengar Naura begitu kesal padanya, dia mengatakan hal yang tidak ia duga dan mengurungkan niatnya memuji masakannya. Naura tertegun dalam diam. Ia melihat Artan dengan lahap memakan makanan yang ada tanpa ragu-ragu seperti pertama kali dia mencoba masakannya. "Apaan coba dia ini? Katanya biasa saja, tapi dia cicipi semuanya dan memakannya melebihi aku," gerutu batin Naura menatap Artan. Setelah puas dengan makanannya, dengan perut kenyang, Naura terdiam duduk di sofa ruang tamu sembari menonton acara televisi. "Apaan coba? Masa acara televisi saja membosankan? Percis seperti pemilik rumah," gerutu Naura. Artan turun dari arah tangga mendengarkan gerutuan Naura yang berada di ruang televisi, di mana ia memodifikasi semua acara hanya seputar berita dan olahraga saja. Gadis itu menggerutu sepanjang ia berada di sana, sembari sesekali ia memutar balikkan tubuhnya dengan cemilan di atas meja. Gadis itu menggerutu sepanjang hari. "Apa dia tidak lelah seperti ini?" gumam Artan berjalan menghampiri Naura. Artan berjalan menghampiri gadis itu yang masih dengan tingkahnya mengguling-gulingkan tubuhnya di atas sofa. "Anak gadis, jangan seperti itu, duduk yang benar," seru Artan. Tuan, apa aku sudah boleh pulang? Ini sudah malam loh, Tuan." Naura duduk membenarkan dirinya menghadap Artan yang kini duduk di samping Naura. "Lalu apa yang akan kau berikan untuk mengganti ponselku?" tanya Artan. Aku juga tidak tahu, pekerjaan saja aku nggak punya," balas Naura. "Kau..." Bunyi bel di rumahnya menghentikan Artan yang hendak berbicara kepada Naura. Saat dia berjalan menghampiri pintu, Artan melihat layar voice call di samping pintu, dengan fitur kamera yang hanya di dalam rumah yang dapat melihatnya. "Anak sialan, cepat buka pintunya. Atau kau mau aku bakar rumah ini?" teriak seorang pria yang tak lain adalah Tuan Anggara dengan istrinya di sampingnya. Sudah kuduga kalian akan sampai di sini," ucap Artan membuka pintu dengan malas. "Kau benar-benar sialan, putri seorang konglomerat dengan kualitas bibit bobot terbaik, malah menindasnya hingga dia tak mau lagi untuk bertemu denganmu, hah?" teriak Tuan Anggara. Artan tidak menanggapi ayahnya yang meneriakinya. Dia hanya mengikuti ayah dan ibunya berjalan mendahulinya, hingga dia menyadari suatu hal dan bergegas berjalan. Namun sudah saat terlambat baginya, ketika melihat kedua orang tuanya tertegun melihat Naura yang sedang berdiri ke arahnya. Gadis itu berdiri hanya mengenakan kemeja tipis warna putih yang menelannya, namun menunjukkan betapa cocoknya saat Naura yang cantik putih mulus rambut berantakan. Artan terdiam, dia seharusnya meminta Naura untuk pergi ke kamar, namun sangat terlambat untuk saat ini. "Benar-benar anak sialan, kau menindas putri koleganku dan tinggal bersama gadis tak berdosa seperti ini, hah?" Tambah teriak Tuan Anggara. "Apa-apaan ini, Ai? Kamu usir dia," tambah Nyonya Anggara. "Dia anak siapa?" tanya Tuan Anggara. Artan memangkat sebelah alisnya. Ia tersenyum di dalam hatinya. Apa yang bisa membantunya untuk menghindari semua hal yang terjadi padanya dan mencegah kedua orang tuanya agar berhenti menjodohkannya. Dia berjalan melewati kedua orang tuanya dan menghampiri Naura yang mengangkat sebelah alisnya melihat senyum mengerikan Artan menghampirinya. "Aku punya firasat buruk," batin Naura. Artan berjalan menghampiri Naura dengan senyum tipisnya. Dia menatap Naura. Saat gadis itu tepat berada di hadapannya,
Meski Artan tahu begitu banyak pertanyaan yang ada di benak Naura, namun ia merangkul pinggang Naura, memeluknya di sampingnya. Dia menatap dan tersenyum ke arah kedua orang tuanya yang masih berdiri menatap dirinya bersama dengan Naura. Dia calon istriku, ayah, ibu. Apa kalian masih mau memaksaku untuk menikah dengan putri-putri kolegamu? Apa ayah tetap ingin aku menghasilkan garis keturunan dari berbagai banyak wanita? Ucap Artan dengan lantangnya. Naura membulatkan kedua matanya. Dia sangat terkejut ketika mendengar penuturan Artan dengan sembarangan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah istrinya. Naura yang hendak memberontak semakin Artan mempererat pelukannya. Bukankah kau kebingungan untuk mengganti ponselku? Bekerjasamalah dengan baik, aku akan mempertimbangkannya. Bisik Artan tidak mengurangi senyumnya sembari memeluk Naura. Mendengar hal itu, Naura tertegun. Namun ia melihat kembali ke arah kedua orang tua Artan yang masih tidak mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh putranya itu. Halo Tuan Nyonya, perkenalkan, nama saya Naura Anjani. Saya kekasih Artan, calon istrinya, salam kenal. Hanya perkataan itu yang keluar dari mulut Naura, di mana ia merasa tertekan oleh pria yang saat ini merangkul pinggangnya. Kedua orang tua Artan, terutama Tuan Anggara, sangat terkejut ketika mendengar penuturan putranya, dan juga ucapan seorang gadis dengan pakaian terbukanya. Gadis itu mengenakan kemeja Artan bahkan tanpa pakaian dalam titik membuat Tuan Anggara dan juga Nyonya Anggara merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh putranya itu. Tinggal bersama dengan seorang wanita yang bahkan terlihat polos dan cantik. Setelah mengetahui semua itu, kini kedua orang tua Artan duduk di sofa yang sama di ruang tamu, di mana kini Naura sudah mengenakan pakaian tertutup, mengenakan celana yang juga kebesaran milik Artan. Meski terasa suasana begitu dingin, namun Naura sama sekali tidak mempedulikan tentang keadaan Artan dan juga kedua orang tuanya. Dia masih dengan polosnya memakan cemilan yang ada di hadapan kedua orang tua Artan, yang masih menatap putranya bersamaan dengan gadis yang ada di sampingnya itu. Bawakan buku nikah kalian besok ke rumah. Aku ingin bukti pernikahan kalian saat itu juga, ucap Tuan Anggara dengan tegas. Tanpa menunggu jawaban dari Artan, Tuan Anggara berdiri dan berjalan terlebih dahulu. Setelah ia berhenti melihat Naura yang menganggukkan kepalanya, memberi hormat kepada Tuan Anggara yang hendak pulang. Dengan perasaan yang kesal, Ibu Artan sama sekali tidak berbicara kepadanya. Dan dengan tatapan tidak sukanya, ia menatap tajam ke arah Naura yang masih dengan pandangan melasnya dia hanya fokus memakan cemilannya.